Ya, tunggu ada wejangan berikutnya ya. Kita nunggu teman-teman ya, pada belum masuk nih. Lagi di rumah santai. Ya kalau Zoom pasti dari rumah sih, aku nggak pernah lagi di jalan. Biasanya kamu sering Zoom itu kegiatan apa sih? Macam-macam ya. Ada dari komunitas dan Qatar kan banyak juga tuh apa eh, komunitas Diamond Cutter, terus dari komunitas aku kan di Aspas juga dari komunitas Ya, gue ada 2 kali deh ada meeting marketing gitu sama juga ada study group. Belum termasuk traktir satu teman. ya. Sepertinya kamu juga apa ya? Banyak kegiatan, aktivitas juga tinggi ya. Oh, banyak banget. Wah, kegiatannya sehari-hari apa sih? Kalau sehari-hari kan ngantor kan, aku full time ngantor, Senin sampai Jumat. Apa, ngerjain insurance juga sih, tapi insurance kan, belum full time lah. Terus di luar itu ya bantuin traktir satu teman, terus juga aku ada bantuin BC juga kan buat nge-share, workshop-nya. Nggak, kantor kerjaan apa sih? Kantor sendiri? Iya iya, mechanical electrical, Oh, ME. iya. Hmm. Jarang-jarang ya kalau ada denger cewek jadi ME ya. Biasanya cowok jadi ME. Itu tapi dari keluarga, bukan aku sendiri. Oh, bisnis keluarga. Iya, jadi terlibatlah saya di situ. Sering turun Begitu lapangan deh. juga dong ya? Kalau lapangan aku nggak turun. Enggak Lapangan ya? nggak turun. Nggak kan soalnya, aduh, itu cowok banget lah. Kan very technical, terus ketemu sama bapak-bapak. Bayangin aku kayak begini ketemu sama bapak-bapak di lapangan kayaknya enggak. Ya iyalah, kalau turun lapangan mana seputih itu. Iya. Ya begitu deh. Good, good, good. Kita tunggu teman-teman deh. Masih jam 4, masih apa? Oh ya. Selamat datang guys semua. Selamat sore. Kita nunggu teman-teman yang lain lagi ya. Halo, ada Mei dari Medan, Catherine dari Jakarta, Linda dari nggak tahu Linda dari mana. Ribut mas. Ribut. Ada HZ saya nggak tahu siapa. Ada Grace. Halo Ibu Melati. Welcome. Udah 5 menit lagi nunggu. Ini ngomong-ngomong kita langsung live ke Facebook. Ya, kita live ke Facebook langsung. Halo Ibu Melati dari mana? Oh hilang. Halo, selamat siang. Halo Bu Melati dari mana? Dari Jakarta saya. Jakarta ya? Tahu traktir satu teman dari siapa? Saya temennya ini sih Mbak Ding. Oh, temannya si Ding. Iya. Psikolog handal itu, JT. Aduh. Ah? Psikolog handal itu. Oh ya? Wow, thank you banget ya. Thank you Sama-sama. banget sudah mau kepoin traktir satu temen nih. Sama-sama. Bentar, ada yang nunggu di waiting room. Saya apa dulu, beresin dulu. OJT has it ID for me. Oh, oke. Oke, Hazard itu Citeni dari Bandung. Bandung, Jakarta. Teman-teman, saya sambil promoin profilnya speaker hari ini, pembicara hari ini, sharer hari ini. Saya kenal beliau mungkin udah 4 atau 5 tahun yang lalu. Saat itu saya ada buat grupnya. Bentar ya, ini sebentar. Agak saya mute dulu ya teman-teman ya.
Itu apaan sih basah-basahan itu, oi? Nah, ini live kita di Facebook, Facebooknya Ko Agus. Maaf teman-teman, saya terpaksa mute dulu teman-teman yang lain supaya nggak terganggu. Oke, saya kenal Ding itu lebih kurang ada 4 atau 5 tahun yang lalu, pas saat saya baru bangun namanya komunitas Bengkel Manusia. Nah, kemudian saya share link grup WhatsApp. Ding itu salah satu yang join ke dalam grup Bengkel Manusia. Setelah itu tahun lalu, setahun yang lalu, baru kita kopdar, baru ketemuan pertama sekali. Saya membayangkan Ding itu dan dengan ketemuan itu di luar ekspektasi saya. Saya rasa Ding itu memang penuh energik, tidak terhentikan. Cuman pas ketemunya, ini orang lebih gila lagi. Energinya super duper luar biasa. Ini orang kemarin kita ngobrol-ngobrol lumayan ya, sejam sampai 2 jam lah di daerah Jakarta Barat. Ya, saya sangat salut dengan perjuangan dia, semangatnya dia. Dari beberapa hal saja saya harus angkat 4 jempol buat dia. Boleh dikatakan saya banyak hal yang harus belajar dari dia, terutama daya juang dia, semangat dia, dan yang paling penting, niat dia dan intensi dia untuk membantu orang lain itu luar biasa banget. Belakangan dia dalam 2 bulan ini dia ada bangun satu channel namanya Sounding beserta sang suami Mas Daan membangun channel namanya Sounding. Kurang dari 2 bulan, mungkin 1 bulan lebih sedikit saja, channelnya sudah di atas 1000-an subscriber. Dan ini cukup singkat untuk dapat 1000-an subscriber. Saya salah satu juga yang sering nonton video dia. Memang satu arah ya, videonya kontennya adalah berisi topik-topik mengenai value hidup, value jadi manusia sebagai pasangan hidup, sebagai orang tua. Di sana disampaikan dengan dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Teman-teman boleh langsung subscribe ya. Subscribe. Channelnya namanya Sounding. Kemarin saya sempat cari Sounding, yang keluar semua suara ting ting ting. Jadi saya agak kebingungan. Nah, ini sang suami, Mas Daan. Hai Mas. Akhirnya kita bisa komunikasi juga. Tahun lalu nggak keburu kita ketemuan ya Mas ya. Mungkin si Masnya nggak tahu lagi di mana, di anta beranta di mana gitu. Oke, kita mungkin mulai saja deh sambil nunggu teman-teman yang lain. Hari ini tadi ada beberapa teman-teman yang dari komunitas lain, mereka nanyain, ini saya boleh join tidak? Apakah terbuka untuk umum atau hanya untuk praktis satu teman? Dan kita sudah putuskan beberapa kali terakhir meeting Zoom kita putuskan untuk terbuka untuk umum. Karena beberapa kali sharernya, pembicaranya, isinya, topiknya luar biasa dan sangat menginspirasi. Makanya kita buka untuk umum. Ya, saya persilakan deh langsung aja. Karena saya juga udah kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan sang pembicara kita ini. Kecil, imut, tapi baterainya itu mobil tronton yang gede itu. Baterainya itu energinya sebesar itu. Ya, ayo Ding, perkenalkan diri kamu sendiri Ding. Semuanya. Hai guys, kalau kata anak saya, hai guys. Hai Anci Mela. Oke, nama aku Ding Widi Anggraini, aku lulusan psikologi. Itu Melati Friska itu adalah senior saya sebenarnya. Jadi saya deg-degan ya, takut salah ngomong ya. Dipites saya habis ini kelar. Oke. Jadi awal mulanya saya bangun Sounding itu karena nilai-nilai hidup sih. Sebenarnya banyak banget nilai hidup yang menurut saya itu
bisa banget kita bagi bareng-bareng gitu. Banyak banget perjuangan orang-orang apalagi di masa pandemik gini ya, di mana mereka mungkin kesulitan mencari pertolongan, kesulitan mencari teman bicara gitu. Jadi itulah dasarnya saya dan Mas mencoba membuat, ayolah kita melakukan sesuatu yang berguna. Secara pekerjaan kami kan berhenti ya di masa pandemik ini ya. Jadi pengen tetap berguna aja supaya ya semoga hal-hal yang ada di dalam sounding itu bisa dipakai, bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, sampai kemarin itu JT berbicara mengenai live bareng di Zoom gitu. Terus ketika saya tanya mau pembahasan apa, dia tertarik dengan konsep pipa rezeki. Saya tanya, saya juga bingung sih kenapa tertarik ya. Kayaknya itu pembahasan masalah rezeki. Terus tadi saya coba cari di YouTube ya pipa rezeki gitu. Selain punya saya, yang nongol tuh tukang pipa semua. Bagaimana cara membuat pipa, berbisnis pipa? Oh iya juga ya, pantesan JT tertarik. Emang dia mudah tertarik untuk hal-hal yang unik ya JT ya? Oke. Aku mau membahas tentang ini ya, pipa rezeki. Kita mulai sekarang? Benar dulu. Kamu ceritain dulu dong sedikit dari kamu terakhir dari keluarga apa, dari mana sampai sekarang. Sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Karena di sana justru di sananya itu nilai-nilai karakter kamu dibangun. Oke. Saya terlahir dari keluarga Sumatera. Saya Sumatera asli, ibu saya itu orang Medan, bapak saya itu Horas. Bapak saya tapi Aceh, JT, jadi saya Sumatera King Kopi. Oke, saya lahir di Jakarta, kemudian saya anak perempuan yang tidak pernah keluar dari Jakarta Barat khususnya. Dari saya lahir sampai setua ini saya cuma ada di Jakarta Barat aja. Gitu. Kemudian saya itu waktu kuliah saya ambil jurusan psikologi, saya aktif di kenapa saya tertarik sama Traktir Satu Teman itu karena dari saya kuliah sampai saya punya anak satu, saya itu aktif di dunia sosial, khususnya anak jalanan. Gitu. Kalau misalnya Traktir Satu Teman kan nilainya itu untuk membantu mereka makan, memancarkan semangat bahwa kita pun ada gitu, mereka nggak sendirian. Kalau saya lebih tertarik ngumpulin adik-adik kecil itu yang ada di jalanan, saya bawa, saya ajarin minimal baca, tulis, hitung. Itu saya lakukan di Jakarta sama di Bali waktu itu. Gitu. Jadi basicnya saya juga kebetulan satu area sama Traktir Satu Teman. Saya juga suka sekali sama dunia-dunia sosial, dunia-dunia khususnya anak-anak ya, karena saya punya masa kecil yang cukup luar biasa, jadi saya sangat tergerak untuk bagaimana cara mengedukasi anak-anak kecil itu minimal sampai mereka punya nilai lah. Begitu. Oh, berarti sebelumnya kamu memang udah di gerakan sosial ya? Sudah. Dari saya kuliah. Jadi saya hampir nggak punya waktu dugem saya JT. Karena karena 2 tahun terakhir saya kuliah tiap Jumat itu jam 8 malam saya akan dijemput, dipulangin lagi hari Sabtunya jam 5 pagi untuk nama kita Serangan Fajar. Saya aktif di jaringan Sahabat Anak Indonesia. Gitu. Sedikit informasi. Teman-teman masih ingat nggak tahun lalu waktu di itu apa namanya Ding, yang Bapak polisi itu jaga di mana? Lagi jaga di mana itu? Jaga di Senayan ya. Lagi jaga di Senayan. Apa di Slipi deh kalau nggak salah. Nah, di Slipi yang demonstrasi yang hasil pemilu. Jadi ada satu Bapak polisi lagi jaga di sana sambil video call dengan sang anak. Nah, Ding dan teman-temannya hunting itu Bapak Brimobnya, dicari Bapak Brimobnya dan sekeluarga mereka dibawa jalan-jalan ke Bali. Dibiayai oleh Ding dan teman-teman under A3 Travel dia. Bener ya? Bener ya, Ding? Benar. Luar biasa kan? Beliau dan teman-temannya, si Ding, membiayai Bapak Brimob sekeluarga untuk ke Bali jalan-jalan. Karena si bapak lagi jaga di Senayan, tidak bisa pulang ke rumah, hanya bisa video call dengan sang anak
yang masih baru lahir, dan Ding sempat diwawancara oleh Metro TV. Bener ya Ding ya? Saya tadi sempat ngulang-ngulang lagi nih mau tanya Ding apa ya, supaya saya nggak kehabisan bahan. Itu Oke. juga Gimana? Nggak apa-apa. itu juga nanti akan terkait sama pipa rezeki sih, masalah Pak Brimob itu. Oke, Nanti siap. akan aku jelasin. Nah, hari ini kita ngobrolin tentang pipa rezeki. Teman-teman, saya percaya seburuk atau sejahatnya manusia, sejahat-jahatnya manusia pasti pernah berbuat baik sekali, minimal sekali. Kita percaya itu ya, semua pasti adalah orang baik. Manusia itu terlahir sebagai manusia baik. Banyak sekali yang sudah kita lakukan untuk teman-teman yang lain, hal-hal baik yang kita lakukan. Cuman terkadang kita memikirkan, kenapa sih saya ini orang baik loh, kenapa saya sering disakiti, kenapa rezeki saya mampet, kenapa ini dan kenapa itu. Hari ini kita minta sang maestro itu berbuat baiknya ini, kita minta dia sharing nih. Kenapa dia mau ini loh, yang kemarin tentang Bapak Brimob itu, dia mau lakukan itu. Itu salah satu ya, masih banyak lagi ya. Yang saya tahu cuma itu, yang saya nggak tahu banyak. Kemarin traktir satu teman di Jakarta baru start saja, dia kirim hand sanitizer dan peralatan sterilnya dia kirim ke warung pertama. Lumayan banyak. Dan mulai dari sana banyak yang terinspirasi untuk mengirim masker, mengirim hand sanitizer ke kota-kota yang lain juga. Itu dimulai dari dia, ya. Langsung saja Ding, waktunya saya persilakan dan saya tidak ganggu lagi. Semuanya kamu borong saja deh waktunya, ya. Siap. Oke, aku minta waktu sebentar ya. Kita akan membahas masalah pipa rezeki. Ini Zoom pertama saya. Selain Zoom bareng anak-anak waktu dia sekolah online ya. Jadi kalau misalnya ada agak-agak nervous atau apa, tolong dimaklumin ya. Oke, sekarang kita mau ngebahas pipa rezeki. Kenapa sih saya tuh tertarik banget membahas mengenai permasalahan Itu. Halo. Di mute tadi ternyata. Alright, kita mau membahas masalah pipa rezeki. Nah, saya ini suka sekali mencari perumpamaan-perumpamaan untuk mewakili nilai-nilai yang mau saya sampaikan. Masalah rezeki itu saya kaitkan sama pipa. Gitu. Kenapa sih pipa? Karena pipa itu kan berhubungan dengan aliran air. Gitu. Mayoritas dari kita pasti tahu manfaatnya pipa itu adalah untuk mengalirkan air dari ke hal-hal yang kita butuhin. Contoh paling gampang itu ada di dapur. Nah, sometimes itu yang terjadi aliran airnya itu tidak lancar. Tidak lancar padahal secara putaran itu sudah paling maksimal, tapi alirannya itu nggak lancar. Nah, kita sudah berkali-kali gonta-ganti, kita sudah berkali-kali coba membersihkan dari atas ya, bukan dari bawah. Dari atas, itu tetap nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan aktivitas rumah tangga itu ya mencuci piring kah, hal-hal seperti itulah. Kalau kami ini di sini bikin kopi kah, gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kotoran-kotoran itu, sisa-sisa itu masuk ke dalam saluran air dan kita tidak membersihkan. Akhirannya kotoran itu, yang namanya kotoran itu ketika dia menumpuk, dia akan mengeras dan dia membentuk lapisan sendiri di dalam si pipa yang membuat pipa itu menjadi sulit mengalirkan air. Benar gitu nggak? Gitu ya. Nah, itu sama aja kayak prinsip rezeki menurut saya ya. Menurut sounding itu sama aja kayak prinsip rezeki. Sometimes kita sudah melakukan upaya-upaya terbesar, misalnya menanamkan modal di sebuah tempat, atau kerja dari pagi ketemu pagi, atau atau serabutan apa aja dihajar gitu. Tapi rasanya lelah sekali, rasanya kok capek sekali, terus nggak cukup-cukup lagi. Masih aja nyangkut sama hutang, masih aja nyangkut sama beban-beban yang mungkin memang harus ada gitu, beban rumah tangga. Nah, kita mau mengupas nih kaitannya pipa sama si rezeki. Bagaimana sih menurut kami ini supaya rezeki kita bisa berjalan lebih baik? Rezeki ya teman-teman, bukan gaji ya. Saya tidak membahas gaji, berbeda. Rezeki itu versinya banyak.
Kalau gaji sudah pasti bos yang ngasih. Nah, yang pertama nih, ada beberapa poin yang membuat pipa kita itu bisa kotor. Kalau dari sudut pandang benda, kotor. Tapi kalau dari sudut pandang kami, itu adalah hal-hal yang harusnya kita hindari supaya aliran rezeki kita tetap lebih baik. Gitu. Yang pertama, itu ada, yang paling awal itu adalah kita punya masalah-masalah yang tidak kita selesaikan. Masalah-masalah bisnis kah, masalah-masalah pribadi kah, yang tidak pernah kita selesaikan, kita anggap itu hilang aja. Gitu. Kita ketipu, kita tidak menyelesaikan, ya udahlah anggap hilang, tapi kita tidak mengintrospeksi diri, tidak lebih hati-hati. Akhirnya terjadi berkali-kali. Gitu. Kemudian masalah-masalah di dalam rumah tangga mungkin, di mana mungkin kurang harmonis atau apa, itu akan mempengaruhi mood, akan mempengaruhi energi jelas. Dan akan mempengaruhi yang namanya rezeki. Gitu. Ada juga masalah-masalah yang mungkin ditimbulin dari masa kecil di mana ditanamin bahwa kamu nggak bakat lah usaha. Nggak ada lah gen keluarga kita tuh usaha. Hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang ngeblok kita untuk bergerak dan berlari lebih kencang. Dan itu nggak pernah kita selesain. Gitu, kita taruh aja di dalam, tidak kita benahi, tidak kita terima juga. Itu yang akan menghentikan langkah-langkah sehingga kita akan melangkah layaknya orang biasa. Padahal kita luar biasa. Itu ya. Yang pertama itu masalah. Yang kedua, kalau dalam bahasa Islam namanya suuzon. Kalau dalam bahasa global itu namanya berpikir buruk tentang orang lain. Sometimes karena kita melihat ada orang yang gayanya mungkin tidak sesuai sama mau kita. Tiba-tiba dia muncul dengan tato yang luar biasa, sedangkan kita terbiasa melihat orang kerja kantor seperti apa, atau dia muncul sebagai orang yang sangat elegan, padahal kita orang yang sangat sporty gitu. Itu kadang-kadang membuat kita ngeblok diri kita loh. Itu ngeblok diri kita, itu membuat kalau misalnya orang itu terlihat terlalu tinggi, kita akan merasa, gue nggak layak kayaknya. Ini udah bukan gua. Ini udah bukan level gua deh, level gua tuh belum nyampe situ. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak tampil seperti mau kita, emang orang-orang gini bisa kerja? Orang-orang gini bisa dipakai buat cari uang? Orang-orang gini bisa buka pintu rezeki? Gitu. Sometimes kita melabel orang terlalu cepat. Kita bernegatif thinking mungkin sama Gojek, mungkin sama Grab, mungkin sama tukang sepeda, sama siapapun. Gitu. Akhirnya karena labeling itu membuat kita kurang membuka pintu silaturahmi. Padahal kan kita tahu ya. Iya betul, standarisasi orang beda-beda, benar sekali. Padahal kan kita tahu bahwa Tuhan itu punya cara-cara sendiri untuk rezeki. Kita nggak bisa patokin rezeki itu sesuai mau kita doang. Seperti yang suami saya ajarin, ada 3 pintu rezeki yang dia kenalin ke saya. Yang pertama, rezeki yang datangnya tiba-tiba. Itu kejadian sama saya kemarin, abis saya ngoceh, bantuin teman dengan suatu masalah, tiba-tiba rumah saya kedatangan 1 karton besar kurma. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa pengirimnya. Itu rezeki yang datang tiba-tiba, which is saya nggak suka juga kurma sih, tapi kan itu rezeki ya. Yang kedua, rezeki yang kita cari sendiri, mungkin bisa dibilang itu gaji, itu bisnis. Yang ketiga, rezeki yang dikasih orang. Nah ini nih, sampai 34 tahun hidup saya punya mental keren. Biar miskin asal sombong. Jadi kalau dikasih, saya selalu nolak. Alah nggak perlu, bisa kok sendiri. Oh nggak usah dibantuin. Padahal ternyata, makanya pas ketemu suami saya itu, saya kayak ditampar pakpok-pakpok gitu. Karena, come on lah, itu mungkin Tuhan yang suruh. Itu mungkin jalan Tuhan mengirimkan orang-orang itu di hidup kamu untuk emang buat nemenin kamu gitu. Apalagi buat orang-orang seperti yang ada di traktir satu teman. Kalian terbiasa menolong. Tiba-tiba fair nggak ketika Tuhan mau nolong kita tolak? Ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang masih punya prinsip tentang itu ya, gaya saya dulu, biar miskin asal sombong. Itu dipikirin lagi karena ternyata itu ngeblok banget rezeki kita, meninggikan harga diri sih, tapi itu ngeblok rezeki kita bosku, gitu ya. Terus
Hal lain lagi yang bisa yang akan menghambat rezeki itu adalah yang terjadi di Indonesia, rasis. Ini harus saya bahas karena saya melihat di depan mata saya sendiri banyak sekali hal seperti itu. Walaupun mungkin dilihat dari banyak teori harusnya saya nggak usah nyebutin ya. Cuma sometimes kalau kita berpikir tentang rasis, kita akan melihat bahwa oh orang ini dari suku ini dia terbiasa begini. Orang itu dari golongan itu dia terbiasa begitu. Bentuk matanya begini sih, nggak perlu saya jelasin ya. Bentuk matanya begini sih, pantesan aja dia bisa jadi kaya. Oh, karena dia pokoknya intinya orang-orang yang didatangkan dari beberapa tempat yang mereka pun sebenarnya tidak mau. Kita kan nggak bisa pilih ya. Orang itu mau lahir sebagai orang Afrika kah? Tiba-tiba dia lahir sebagai orang Medan kah? Nah, sometimes blokiran-blokiran itu membuat kita bahkan tidak mau mengenal mereka. Nggak mau lah gue berurusan sama yang kayak gitu. Nggak mau, gue nggak tertarik berurusan sama yang kayak gitu. Contoh paling gampang kita ngelihat ada orang kayak tadi ini kita membahas tentang ras ya. Ada orang tinggi, besar, hitam, orang Niger. Dari 10 orang Jakarta ketemu orang Niger pasti cuma satu yang berani negor. Gitu. Sisanya pasti cuma diam dan berkata-kata di dalam hati. Padahal sebenarnya menurut saya ketika kita melakukan itu sama aja kita tidak melihat bahwa memang Tuhan menciptakan kita berbeda-berbeda gitu. Kita nggak menyadari bahwa memang keberagaman ini yang akan membuat kita kaya. Caranya aktif suara, Om JT, caranya aktif suara piye tuh? Gitu ya. Jadi rasis segala macam, kita balik lagi kita nggak pernah tahu Tuhan itu kasih pintu di mana, sama siapa, bentuk orangnya kayak apa. Ada yang kate nih kayak saya kan? Ada yang tinggi besar kayak Ko Thompson, mana Ko Thompson ya? Pokoknya hal-hal yang seperti itu kita nggak pernah tahu. Ada yang diberkati dengan orang-orang yang pokoknya kita pasti didekatkan sama orang-orang yang pasti bermanfaat. Jadi kalau ada orang mendekat, apapun bentuknya, dari manapun asalnya, diberdayakan itu udah paling benar. Diberdayakan dengan cara diajak bicara, diajak berkomunikasi. Gitu. Dan hapus mindset bahwa orang golongan tertentu itu memang lahir untuk jadi bos, kata mereka. Iyalah mereka kan sukanya kita jadi pelayan aja, mereka yang jadi bosnya. Hal-hal seperti itu dihapus. Kenapa? Karena itu menghentikan langkah kita. Karena pada dasarnya menjadi bos adalah hak segala bangsa. Gitu ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa mereka punya kelebihan-kelebihan yang tidak kita bawa dari lahir. Enggak, kita lahir semua sama. Kita lahir semua sama dengan anggota tubuh yang sama. Tapi mereka bisa. Itu berarti banyak hal hebat dari mereka yang bisa kita pelajari. Orang-orang seperti itu bukan untuk dijauhi, tapi diajak ngobrol, diajak ngopi cantik, diajak tukar pikiran. Karena orang-orang yang hebat dengan perjuangannya, mereka akan menjadi orang-orang yang suka berdiskusi, pasti. Mereka bukan orang pelit ilmu yang nggak mau bercerita bagaimana saya sampai sini, enggak. Gitu. Jadi jangan takut untuk berdekatan sama orang-orang hebat. Ya, kita pantesin diri dulu. Nempel aja dulu sama orang-orang hebat. Sampai cara berpikir mereka ketularan sama kita dan kita menjadi hebat menurut versi kita sendiri. Terus ada lagi tentang salah satu yang menghambat pipa rezeki adalah menginjak hak orang lain. Itu jangan banget. Menghambat, menginjak hak orang lain. Contohnya apa ya, Ding ya? Contohnya ya jelas lah pasti penipuan lah, pencurian lah. Terus cheating-cheating kecil, entah di kantor, entah di rumah, entah di mana-mana, itu kita mungkin tidak melihat efeknya sekarang. Tapi yang harus teman-teman ingat bahwa semesta bekerja dengan cara seperti kaca.
apapun yang hilang dari kita akan terganti ratusan kali. Apapun, siapapun yang mengambil itu dari kita, dicurinya ratusan kali. Gitu. Jadi sebelum kita bicara mengenai bagaimana rezeki kita lancar, lebih baik kita duduk diam dan berpikir dulu. Sudah benar belum langkahnya selama ini? Sudah jujur belum kerjanya? Gitu. Sudah introspeksi belum? Karena kadang kalau kita bisnis kan, yo pastilah yang namanya bisnis belum ditipu, belum bisnis ya, Jete. Kalau bisnis nggak ditipu itu bukan bisnis. Oke, sometimes ketika itu terjadi, hal itu membuat kita menyalahkan orang lain. Mungkin partner kerja kita kah yang dibilang kurang hati-hati. Mungkin emang aja dia penjahat. Pokoknya hal-hal seperti itu, pokoknya semua orang salah selain saya. Tapi saya percaya, daun jatuh satu aja Tuhan tahu. Apalagi kita ditipu ratusan juta. Gitu. Saya percaya bahwa semakin cepat kita melihat faedah dari penipuan itu, semakin cepat kita bangun, semakin cepat itu diganti. Apa sih faedahnya dari ditipu? Banyak. Pertama, introspeksi diri, oh iya saya kurang hati-hati. Kedua, belajar lagi mengenal orang-orang yang ada di hidup kita gitu. Ketiga, jangan menyalahkan orang lain ketika gagal. Karena kalau kita tidak belajar dari gagal, kita tidak menemukan hakikat kegagalan yang kita hadapi, kegagalan itu akan terus terjadi berkali-kali. Sampai nanti kita sudah di posisi sangat terpojok dan sadar sendiri. Itu kenapa saya bikin sounding. Saya ini orang yang berkali-kali mengalami kegagalan. Dari patah hati, ditipu, dibohongin. Itu berkali-kali. Jadi saya bicara seperti ini supaya udahlah sampai di saya aja, biar ceritanya dari saya. Gitu. Kemudian ada lagi, apa ya tadi ya? Oke, ada lagi mengenai kerja keras. Kita suka berpikir kerja keras itu sudah solusi paling baik. Terus kalau kita sudah kerja keras, kita pasti cepat jadi orang kaya. Zaman sekarang kerja keras nggak kepake, buktinya pada dipulangin. Pada di PHK. Logikanya kan seperti itu ya. Kurang kerja keras apa sih orang-orang yang ada di dalam mall itu? Kurang kerja keras apa orang-orang yang ada di PT itu? Jadi mulai saat ini pelajari bahwa rezeki dan gaji itu jelas berbeda. Kalian pilih kalian mau yang mana. Kalau mau gaji ya berarti kita akan berpegangan sama orang lain terus. Tapi kalau kalian berpikir tentang rezeki, pahami. Kalkulator semesta itu luar biasa. Kalkulator Tuhan itu luar biasa. Nggak perlu modal besar untuk membuat kita kaya. Cukup berbuat baik, rajin berbagi, dan berbuat benar. Karena kadang kebaikan-kebaikan kita itu akan membuat kita pamrih. Tapi kalau kita berbuat baik dan benar, hasilnya pasti baik. Gitu. Oke? Jadi intinya poinnya seperti itu. Bersihin lagi pipa-pipanya, bersihin lagi, kembalikan lagi ke diri sendiri dulu. Sebelum kita berpikir bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak membiarkan gue menjadi orang kaya, Tuhan tidak membantu gue melunasi hutang. Ih pas kamu ngutang sendiri kok, lunas minta bawa-bawa Tuhan. Nggak boleh dong. Jadi kembali lagi bahwa kita sadarin diri dulu lah. Kita ini diciptain udah dengan segala macam potensi luar biasa. Berhenti menyalahkan orang lain, apalagi di masa pandemi gini, ini gampang banget nyalahin orang lain, nyalahin bos yang mecat kamu, nyalahin ibu yang begini, nyalahin istri, nyalahin suami, itu gampang banget. Momen begini, ini adalah momen buat kita sama-sama belajar mengenali diri kita sendiri. Dan percaya aja sekali lagi, kalkulator Tuhan itu luar biasa. Kita nggak perlu rupiah untuk mendatangkan rupiah. Enggak. Sama seperti prinsipnya traktir satu teman. Senyum manis aja bisa dapat makan. Ya kan? Traktir satu teman, tulis doa aja bisa dapat satu porsi loh. Poin-poin seperti itu yang membuat pipa rezeki teman-teman yang ada di traktir satu teman, saya percaya itu tidak akan pernah putus. Alright.
Oke, Ding. Luar biasa. Saya hari ini dapat beberapa insight. Sering kita berbuat baik. Berbuat baik kita tidak kalah sama orang-orang lain. Tapi di lain pihak, kita juga memikirkan hal-hal negatif tentang orang lain. Iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Tidak bersyukur, apalagi ya bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang ya. Justru kita bisa berbuat baik, ya kita harus bersyukur kan. Bukan berpikiran negatif atau hal-hal jelek tentang orang lain. Nah, yang unik itu adalah kata Ding kan tadi, pipa kita sebenarnya lancar, tapi karena ada kotoran-kotoran nempel, makanya pipa ini jadi mampet, jadi agak susah. Mungkin air yang dituangkan oleh Tuhan alam semesta ini banyak, tapi karena pipa kita mengecil, yang kita terima di bawah tetesannya sedikit. Benar sekali. Nah, ini bisa dibersihkan nggak, Ding? Caranya gimana bersihkan pipa-pipa ini yang mampet ini? Bisa dong. Cara kalau pipa beneran ya diganti, diputer, dibuka, dibersihin. Kalau pipa dalam hidup ya mulai merubah diri. Kita nggak bisa merubah dunia, nggak bisa merubah situasi, nggak bisa merubah bos, nggak bisa merubah siapapun. Ubah mindset bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah urusan diri kamu sendiri dan semesta. Gitu. Itu cara paling gampang. Maksudnya introspeksi diri kah, stop jadi rasis, karena kita pun tidak mau orang melakukan itu ke kita kan. Terus stop tutup pintu-pintu rezeki, stop berpikir buruk tentang orang lain, belajar memahami bahwa gagal adalah bagian dari proses hidup. Gitu, sampai akhirnya nanti ketika kita gagal kita bisa ketawa, halah ketipu lagi, ya sudahlah apalagi nih, ini poinnya apa nih, gue miss di mana nih, sampai kita bisa mendapat itu. Jadi kalau masih drama pas ketipu 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau kecurian 1 juta, 2 juta, 3 juta, kita mengamuk, pikir lagi. Semakin kamu mengamuk, rezekinya semakin jauh, bosku. Duduk manis aja bilang, ya udah Tuhan diambil, mungkin ada yang lebih butuh, pasti nanti Tuhan kirim lagi. Tuhan kita kaya. Yang saya teringatnya terakhir kali itu, Ding, kita terakhir kali jumpa setahun yang lalu, itu Ding barusan kehilangan 1 unit mobil ya, kalau nggak salah ya. Iya. Bener ya. Tapi pada saat itu ketemu itu, Ding itu nggak sedikit pun tidak ngeluh, bahkan dia bersyukur. Ya ini cara Tuhan, ini cara alam semesta bekerja untuk saya mendapatkan lebih. Dan berita luar biasanya 1 tahun ini saya mengikuti perjalanan Ding, berita-berita baik semua yang muncul semua. Bener ya? Apalagi belakangan tiba-tiba ada dapat calling, saya mau order ini berapa ratus biji, order ini berapa ratus biji. Benar tidak? Benar. Sebenarnya Ding ini usaha travel, tapi karena di masa pandemi ini travel kan totally stop. Kita tahu ya, totally travel stop. Tapi pandemi ini tidak membuat dia berhenti untuk berkarya dan terus bergerak. Dia alihkan semua, bukan alihkan, tapi dia awalnya kalau nggak salah kamu bagi-bagi masker atau apa gitu kan? Hand sanitizer. Bagi-bagi hand sanitizer kan? Tapi saya beli hand sanitizer banyak, saya bagi-bagiin ke Gojek. Kan kita sedang memancing rezeki. Tapi justru dengan dia bagi-bagi begini, banyak yang order. Bener nggak? Bener ya? Benar. Benar. Karena saya nggak pernah komunikasi mengenai bisnisnya Ding. Saya hanya lihat dari timeline statusnya dia. Dia salah satu penulis di Facebook yang kata-katanya sering saya copy sih. Kadang-kadang saya copy, saya ambil, saya simpan. Bagus kok, copywritingnya sangat bagus. Kemarin saya ada sempat cek ke Ding, copywriting kamu bagus banget, ngena di hati, dan bahasanya sangat sederhana, ya tapi kadang-kadang nonjok juga sih, kena gua. Oke, Ding. Ini bahas sedikit dong tentang Pak Polisi kemarin yang kamu berangkatkan ke Jakarta. Kenapa kamu mau sampai itu kan bukannya siapa-siapa kamu, dia juga lagi tugas. Apa yang terpikir pertama sekali ketika kamu lihat foto sang Brimob itu lagi video call dengan sang anak? Oke, kalau dari versi aku akan cerita 2 versi ya. Dari versi aku dan dari versi semesta. Yang pertama, itu foto membuat saya menangis. Melihat foto itu membuat saya menangis. Karena orang-orang itu dihadirkan ke Jakarta
demi mengurus Jakarta yang sedang egois. Itu sedang egois-egoisnya Jakarta. Semua orang dijadiin repot, mereka datang ke sini berjaga buat kita. Kita yang punya Jakarta duduk diem manis di rumah dan nggak bisa melakukan apa-apa. Itu nggak adil banget buat saya. Dan ketika saya mendapati foto itu difoto pas maghrib, dia video call anaknya, menurut saya ibu, saya punya anak. Bagaimana dia nih, gue mau nangis kan, JT ah. Bagaimana Brimob ini tidak bisa memilih dia mau berada di kubu mana? Jelaslah manusia berbeda. Mungkin dia ada di kubu yang sebenarnya tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Tapi atas nama tugas, dia datang ke Jakarta yang sedang egois dan manja itu. Dia tinggalin anaknya yang masih 3 bulan loh. Dan dia setiap maghrib video call anaknya. Gitu. Dan itu membuat saya gila ya, Jakarta tuh manja sekali sampai orang ini bertaruh nyawa loh untuk datang. Padahal mungkin dia itu bukan memperjuangkan kubu yang dia mau mungkin. Semua orang kan punya pilihan, tapi orang ini tidak dikasih pilihan. Pilihannya adalah lu bekerja, datang ke sini, urus itu Jakarta yang lagi sangat manja. Menurut saya. Nah, dari sanalah. Kebetulan saya bergerak di bidang travel, saya tahu banget ada saudara saya juga yang orang angkatan dan saya tahu bagaimana mereka susah sekali untuk libur. Apalagi saya dengar kemarin di Jakarta itu mereka selama di Jakarta itu tidak ada libur sama sekali. Gitu. Jadi saya cuma berpikir ya kebahagiaannya si bapak itu ya mungkin bertemu anak dan istrinya. Gitu. Dan saya cuma menjadi perantara yang diketuk hatinya sama Tuhan aja untuk coba mewujudkan itu, makanya saya sampai bikin sayembara tuh, makanya agak-agak viral karena saya bikin sayembara siapa si bapak itu gitu. Padahal kan yang kelihatan cuma anaknya kan. Ya, saya sampai bikin sayembara mencari bapak itu siapa karena saya betul-betul mau bawa bapak dan keluarganya itu ke jalan-jalan ke Bali. Gitu. Nah, sampai akhirnya ketemu gimana? Berapa hari? Kemarin 4 hari. Kamunya ikut kan? Aku ikut. Nah, itu versi aku. Sampai akhirnya ketemu dan aku jemput sendiri, aku urus sendiri, semuanya aku temenin gitu. Ini aku ceritain versi luar biasa ya, bagaimana pipa rezeki itu berlaku buat orang-orang yang pikirannya baik. Sampai aku di sana ketemu mereka. Pas hari H aku mau pulang, aku kan pulang 1 malam sebelum mereka, karena mereka pulang pagi kan. Jadi malamnya aku sudah pulang ke Jakarta. Kemudian kita ngobrol lah, gimana happy nggak jalan-jalannya Mbak? Dan JT teman-teman tahu nggak? Awal mereka menikah 3 tahun yang lalu, mereka sempat bikin ngevlog. Katanya di Medan itu ada sebuah pantai di mana dibatas-batasi. Ada Pantai Sanur, Tanah Lot. Jadi mereka ngevlog di sana. Halo guys, saya di Sanur, saya di Tanah Lot, saya di sini, saya di situ. Dan ternyata ke Bali itu adalah impian mereka berdua. Dari pertama mereka pacaran dong. Jadi pas saya dengar gitu, saya yang mungkin tadinya merasa saya membawa mereka karena saya bisa, akhirnya saya ketampar lagi. Ding, kamu tuh bukan apa-apa, kamu tuh cuma tangan Tuhan buat mewujudkan impian mereka. Gitu. Dan di sana dia benar-benar ngevlog ulang, itu Tanah Lot, itu Sanur, itu Kuta, dia ngevlog ulang, terus pas mereka pulang dijajarin videonya. Dan itu membuat saya, kalau Tuhan sudah punya mau, nggak ada yang mustahil. Gitu. Jalannya pasti ada, ditambah mereka keluarga yang sangat lurus ya, mereka keluarga yang sangat nggak aneh-aneh lah. Permintaannya cuma satu kok, istrinya saya mau injek Bali, Pak. Dan itu terjadi. Gitu. Dari Medan juga ya kalau nggak salah ya? Iya, Medan. Dari Tebing ya kalau nggak salah, atau dari mana gitu. Oke, yang luar biasanya lagi ya guys ya. Pada saat Ding memberangkatkan keluarga itu ke Bali, keluarga Brimob itu ke Bali, sebenarnya Ding lagi tertimpa masalah juga. Barusan kehilangan mobil. Duitnya juga lagi habis. Tapi nggak tahu dari mana tuh tekad, tuh niat dan kekuatan dari alam semesta
mengizinkan dia untuk memberangkatkan satu keluarga itu ke Bali. Luar biasa bukan? Nah itu Kalau soal hal-hal begini yang mungkin yang saya nggak tahu ya, mungkin ada latar belakang dari pengalaman kamu, mengapa kamu sudah dengan kondisi begitu, kamu juga masih sempat ngepikirin orang lain. Kan kondisi kamu sendiri juga, saya kemarin kan kamu ada sharing sedikit tahun lalu, kondisi kamu pada saat itu juga lagi babak belur kan? Nah, kenapa pada saat itu kamu maksud saya begini, apakah ada pengalaman-pengalaman mungkin dari orang tua atau dari apa nilai-nilai itu turun ke diri Ding atau memang pengalaman diri sendiri? Mungkin boleh share, Ding. orang tua saya luar biasa. Ibu saya mendidik saya dengan cara sederhana ya, dengan menjadi manusia sederhana. Jadi saya tampil jadi orang yang nggak mau aneh-aneh. Bapak saya orang yang sangat suka berbagi. Tapi terlepas dari itu, saya cuma mau membuktikan bahwa ketika saya menemukan Bapak Brimob itu, saya sudah bilang, kalau orangnya ketemu, Tuhan akan kasih jalannya. Ketika saya bikin sayembara itu, semua tim saya bilang, Ding, kita nggak punya uang. Kita nggak punya uang, kondisinya kita nggak punya uang. Saya cuma bilang, kalau orangnya ketemu, berarti Tuhan kasih pintunya. Gitu. Nah, pas saya mau berangkat, kemudian saya terlibat drama, banyak barang saya hilang, pokoknya itu kerugian sampai minus lah menurut saya. Saya tanya sama suami saya waktu itu gimana, saya harus gimana, dan dia menegaskan, itu juga ya manfaat pasangan. Dia bilang, kelarkan apa yang sudah kamu mulai. Percaya aja niat kamu baik, Tuhan pasti kasih jalan. Gitu. Jadi basicnya dari sana. Dan kemudian kalian tahu nggak teman-teman, saya berangkat ke Bali itu, saya cuma punya uang 600.000, bosku. Aku cerita nih, 600.000. Sampai akhirnya pas suami saya bilang berangkat Bun, iya berangkat jam 11 malam saya beli tiket. Yang saya punya uang cuma buat ngurus tiket mereka. Itu pun tadinya saya mau naikin Lion Air, Lion Air-nya ngadat, harus naik Garuda. Makin jadi kan, ditambah teman-teman waktu itu mandirinya lockdown, inget nggak? Yang mandiri 2 hari itu kan off semua kan. Nah, udah saya lihat ATM saya cuma punya duit 600.000. 300.000-nya saya ambil cash, 300.000-nya saya taruh di ATM. Kemudian saya kenal sama banyak teman kita. Ya kayak gini lah teman-teman yang tidak pernah bertemu tapi sering berbicara. Dan saya gabung di komunitas-komunitas travel, kita suka berdiskusi bareng. Pas saya mau berangkat, dia nanya gini, Beb, kamu bobo di mana? Dan jawaban saya, karena saya sudah paham rezeki dari mana aja ya, nggak mau lagi biar miskin asal sombong, terus saya tidur di musola lagi. Jadi momen itu saya cuma bilang, nggak tahu kakak. Setengah jam dari sana saya dikirimin voucher hotel. Voucher hotel. Kemudian saya sampai Bali, saya punya banyak teman-teman luar biasa juga yang momen itu dia bilang, kalau saya nggak ada kerjaan, Ding, saya yang akan temenin, mobilnya gratis. Gitu. Sampai ke hotelnya aja, itu teman-teman yang akhirnya ngurus teman yang ini, Ding, aku mau kasih mereka hotel ini ya. Ding, aku mau kasih hotel itu. Jadi dalam 3 malam itu mereka pindah 2 kali hotel. Terus thanks God mereka bukan orang yang makan aneh-aneh ya. Jadi makanannya sukanya nasi Padang. Jadi bukan makanan yang aneh-aneh lah. Kemudian masuk tempat wisata juga kan nggak terlalu mahal. Pokoknya intinya 300.000 yang saya bawa itu pulang ke Jakarta, sayang-sayangku. Saking Tuhan luar biasa. Jadi kalau dibilang Iding hebat nggak juga. Momen itu saya melihat bahwa ketika kita fokus, ketika memang tujuan kita baik, kita mau menolong orang lain, Tuhan kasih jalannya. Tuhan nggak kasih uangnya ke saya, sepeser pun nggak dikasih. Tapi Tuhan tutup semua kekurangannya. Gitu. Efek yang kamu terima apa? Efek yang saya terima, saya semakin percaya bahwa semesta luar biasa dan semesta kaya. Tuhan itu kaya banget. Jadi semenjak dari situ saya lebih melihat bagaimana ternyata memang benar rezeki tiba-tiba, rezeki yang dikasih orang. Bayangin hotel-hotel itu saya nggak bayar. Hotelnya bintang 4 loh. Saya nggak bayar. Dan
mulai berbaik sangka sama orang lain. Saya nggak kenal sama mereka, tiba-tiba mereka bayarin banyak hal buat saya, buat Bapak ini. Dan satu lagi, kalau sudah punya impian, jangan diganti. Dicari caranya, diserahin sama Tuhan, jangan diganti. Karena ketika saya berangkat itu murni kok, kami ini cuma robot-robot yang dikirim buat menggenapi impiannya si ibu. Itu aja. Dan Tuhan kirim hari ini kamu untuk berbagi di sini. Ding. Iya. Oke, kemarin kalau nggak salah baru berapa bulan yang lalu kamu juga ada hunting satu bapak-bapak yang lagi di bangunan ngambil Ya. makanan dari ibunya karena dari istrinya manjat tembok untuk ngambil makanan makan siang. Ya bener ya? Ingat aja sih JT. Tahu dong, binggit. Iya bener. Nah itu gimana tuh? Itu Bener. dapat juga? Dapat, dia ke Putri Duyung Cottage, tapi harus di reschedule karena kan pandemi, nggak boleh masuk. Oh, Jadi tapi rencananya tinggal mereka, eksekusi aja ya? iya, rencananya mereka mau main di itu Taman Satwa di sana karena anaknya masih kecil dan punya kesulitan berjalan, jadi dia kayaknya belum bisa masuk Dufan dan tempat-tempat main itu belum bisa. Jadi mereka mau lihat-lihat binatang lucu-lucu di Ancol, kemudian bobo cantik makan di Bandar Jakarta, ya gitu-gitulah. Liburan itulah staycation. Ya, nanti izinkan dari beberapa teman-teman di sini mana tahu bisa bersumbangsi ya, Ding. Iya, siap. Terus gini. Tadi kan kamu bilang setahun ini pintu-pintu rezeki kamu, pipa-pipa rezeki kamu dilancarkan. Ada kejadian lain apa sih sampai kamu pede banget setahun ini? Ada kejadian unik apa setahun ini? Setahun. Kejadian paling unik setahun dari semenjak ketemu JT itu ya? Iya terserah aja, nggak tahu setahun ini. Ah, pokoknya setahun ini kejadian paling unik ya jelas saya ditipu. Saya ditipu, saya dicuri, saya ketipu lagi, terus ada pencurian lagi. Yang unik adalah pemahaman diri saya ketika itu terjadi, saya cuma duduk manis dan oke, saya kurang di mana ya? Oke, ini miss saya ada di mana ya? Saya kurang melakukan apa nih? Saya bukan lagi seorang Ding yang akan menangis, meronta-ronta, marah-marah sama semesta, Tuhan, teman, sahabat, keluarga. Enggak gitu lagi, saya cuma duduk, ini gue kurang bikin apa sih? Kok gue harus dihadapin sama ini, abis ini ada hal besar apa nih yang mau gue dapat? Karena abis kecurian tahun kemarin, di bulan Juni-Juli itu, momen itu travel kami gila-gilaan, JT. Saya sampai seminggu sekali harus pergi keluar kota dan keluar negeri karena itu. Jadi ketika saya betul-betul menganggap bahwa oke, itu cuma kecurian, ketika kita kecurian, kita akan mengikhlaskan. Yang enggak ikhlas adalah karena kita tahu yang melakukan siapa. Itu yang membuat kita berat. Karena kita tahu, kita punya ekspektasi, kita punya harapan, oh nggak mungkin mereka begitu, ternyata terjadi, itu yang membuat kita berlarut-larut. Padahal kalau cuma kecurian biasa, oh ya udah, yang penting saya selamat, anak-anak saya selamat, kan logikanya seperti itu, gitu. Nah, setelah saya memahami bahwa oke, Ding, itu cuma kecurian. Momen itu saya bawa salah satu corporate yang paling loyal sama kami itu Kereta Api Indonesia. Dari tahun 2017 minimal 2 divisi mereka berangkat, 2 divisi, 3, 2 gitu ya. Tahun kemarin 9. Wah. Dan itu bukan cuma Jakarta, 9 itu gabungan. Ada dari, saya sudah masuk ke Kereta Api Purwokerto, saya bawa jalan-jalan Kereta Api Cirebon, gitu. Jadi benar-benar rezeki itu nggak ketukar. Intinya kita memahami aja, oh abis kehilangan pasti akan ada pendapatan. Melepaskan sama dengan menerima. Oke, melepaskan sama dengan menerima ya, menerima hal-hal yang baru ya. Karena yang lama pergi. Oke. Untuk saat ini, siapa sih yang menjadi kekuatan terbesar kamu? Berat itu. Kok berat? Kekuatan terbesar saya ada 2 pastinya. Kalau disuruh pilih ya nggak bisa, pasti dua-duanya.
Itu Enggak, ya pasti maksudnya siapa? anak-anak saya dan suami saya. Itu Oke. bahan bakar saya sudah. Makanya yang jomblo segeralah. Ngomong-ngomong anaknya ada di samping nggak? Siapa? Anak-anak kamu di mana? Lagi main sepeda. Ini aku di Oh. teras tuh. Oke, Iya. oke. Iya, oke. Belum sempat saya berkunjung ke rumahnya. Kemarin yang ke rumah orang tua. Iya. Nanti kita main bareng. Teman-teman, ini open discussion. Mungkin teman-teman pengen nanya, langsung buka mic atau drop di chat box saja. Ayo dong, teman-teman nanya dong. Kenapa Ding ini bisa segila ini, bisa sekeren ini, bisa atau gimana? Apa pertanyaan ini? Ding ini benar-benar orangnya luar biasa. Ternyata 4-5 tahun kita udah kenalan. Tahun lalu saya jumpa, setelah ngobrol-ngobrol, di belakang kita ada beberapa teman yang yang saling mengenal. Kita pernah satu kantor dulunya, sebutan yang lalu saya pernah satu kantor dengan Ding. Pada saat itu saya belum kenal dia. Ternyata pernah satu kantor, ya Ding ya? Di satu Dan itu perusahaan. pertama dan terakhir saya ngantor. Teman-teman mau buka pertanyaan, ini ada Ko Thompson, langsung saja Bro Thompson, say hi mungkin atau apa? Ya, kalau JT 45 tahun lalu, saya mau confirm sama Ding tahun 2007, harusnya Ding itu MC-nya waktu saya wedding loh. Oh ya? Oke, good. Ko apa kabar Ko? Kita kenal itu sebenarnya udah hampir 15 tahun kali ya. Iya benar. Dan ternyata temennya JT, ayo lo kan? Jadi JT Semesta. waktu tahun lalu JT kasih tahu saya ada kenal nih ini orang hebat gini. Saya pas ngeliat, wah saya ketawa aja. Lagi masa unyu-unyunya ya itu ya? Iya. Jadi Ding itu teman baik sama adik saya. Jadi adik saya kan jurusan sinematografi. Ding itu sering main untuk kalau adik saya syuting film pendek. Jadi Ding itu salah satu artisnya. Iya. Tapi keren sih Ding. Saya juga ngikutin yang kamu mulai dari sebelum sounding itu kan judulnya Karma itu kan. Iya, Nah, itu karma baik. saya juga udah ngikutin kok. Itu keren-keren. Teman-teman nonton ya video-videonya itu ada di Facebook dan di YouTube ya. Itu bagus-bagus loh itu. Saya juga ngikutin kok. Makasih Ko. Nah, yang menarik kan perjalanan Ding juga saya juga kurang lebih kan ngikutin dari cerita Eli ataupun saya lihat di Facebooknya kan memang luar biasa. Ya luar biasa. Jadi naik turunnya itu tidak ditutup-tutupi. Itu semuanya diumbar di jadi hal-hal yang kita lihat lagi naik ataupun turun itu kita bisa kelihatan langsung kok. Ya itu ada pertanyaan coba. Ding, apa impian terbesarmu sudah tercapai? Impian terbesar ya? Apa impian terbesarmu? Apakah sudah tercapai? Impian terbesar dalam bentuk materi atau dalam bentuk apa nih? Apapun deh, sebutkan aja semua kalau punya impian. Kalau dalam bentuk psikis, jelas sudah. Saya sekarang didampingi seorang suami luar biasa. Saya punya anak-anak luar biasa. Saya dikelilingi keluarga yang semakin hari semakin sayang sama saya, walaupun saya punya banyak minus gitu menurut saya. Kalau soal materi, masih banyak yang mau saya kejar. Saya dan suami masih mau punya sekolah gratis buat adik-adik di jalan. Kami masih mau punya tempat kopi. Pokoknya masih banyak lah. Kalau impian terbesar, setelah kecurian dilaporin polisi atau enggak? Karena yang melakukan itu kebetulan orang dekat saya pada masanya, saya nggak laporin polisi. Saya biarkan saja dia pergi dengan semua yang bisa dia ambil. Dan saya percaya, saya nggak berharap Tuhan menghukum dia, enggak. Tapi saya percaya apa yang hilang dari saya Tuhan akan kembalikan. Bagaimanapun caranya Tuhan akan mungkin ganti dengan yang baru. Gitu. Tapi kalau mengenai dia, kan kalau kita urusannya lapor polisi kan ibaratnya sebenarnya buat efek jerah ya. Buat efek jerah kah atau minta barang-barang itu kembali, saya sudah betul-betul mengikhlaskan karena kalau saya berpikir tentang itu saya sakit lagi.
saya sedih. Jadi lebih baik saya pegangan sama Tuhan bahwa apapun yang pergi pasti akan bisa kembali kalau memang itu rezeki dan jodoh saya. Begitu. Gila lu drink. Biasanya kan gila lu draw. Ini gila lu ding. Gitu, lagian nggak guna kita lapor polisi, orangnya di penjara, tetap aja nggak ada yang balik. Yang terjadi kan biasanya seperti itu ya. Mendingan kita fokus lagi, kejar lagi, bangun lagi dari awal. Toh saat ini saya sudah memahami saya nggak jalan sendiri. Ternyata ada Kotom yang sibuk ngeliatin saya di Facebook, ada JT, stalkerin ya kan, ada Mas Agus sekarang. Dan Ngomong-ngomong ada gini, saya yang luar biasa. ini ada Mas Daannya juga ada kan? Mas, keluar suara dong. Halo? Mas Daannya juga keluar suara dong, kenalin diri. Ini sang pangerannya Ding, yang tadi katanya salah satu kekuatan saat ini untuk Ding. Udah jalan, udah hidup belum? Cuman kameranya agak kecil suaranya. Sini aja kalau enggak nih, Mas. Sini aja, Mas. Cuman, Udah aja. Hai Mas. Gimana nih? Katanya ini salah satu kekuatan terbesarnya Ding adalah Mas Daan. Bener kan? Tadi kan ngakunya si Ding nih. Oh, malah terbalik, Mas. Ini saling edifikasi nih. Saya nggak tahu, jadi bingung siapa sih sebenarnya baterainya siapa, chargernya siapa nih? Kami saling menguatkan intinya. Kemiripan. Hah? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, Mas. Ya. Sini. Ah iya, sana aja, barengan aja, nggak apa-apa. Yes. Hai guys, ini pacar aku guys. Mantan. Majuan sayang. Majuan. Jadi siapa menguatkan siapa? Oke. Siapa ya? Kamu nguatin aku karena kemiripan sih Mas itu. Jadi ya luar biasa. Terus gini, Mas, ini kita mau ngobrol nih, ngomong-ngomong sedikit. Dari kacamatanya Mas Daan, satu kata mewakili Ding, menggambarkan Ding apa satu kata? Perfecto. Perfecto. Ini bukan karena ada Ding di samping kan? Oh, enggak. Dia takut bobo di luar gitu ya. Katanya belakangan kerja bareng ya? Ya. Luar biasa. Mas, cerita sedikit dong gimana ketemu si Ding bisa sampai cerita sedikit dong. Nggak sedikit aja nggak apa-apa. Maksudnya saya pengen lihat dari kacamatanya Mas Daan ini tentang Ding. Oke. Dari tadi kan Ding ngobrolin diri sendiri nih. Kita pengen dengar dong dari orang terdekatnya ngomongin Ding itu seperti apa. Oke. Saya ketemu Ding itu tahun 2007. Waktu itu saya jaga studio musik, salah satu studio musik. Saya penjaganya. Bohong. Dan dia pacarnya yang punya studio itu. Okay. Gitu. Jadi ya kalau ketemu ya hanya berbahasa basi busuk gitu, nggak jelas gitu. Ya, Ketemu lagi 2019. Ketemu lagi 2019. Bulan Juli juga, bulan ini juga. 12 tahun setelah. Ya, dengan kondisi yang berbeda dan mempunyai kesamaan-kesamaan di banyak hal. Yaitu aku belajar banyak hal tentang cara semesta bekerja, tentang aku malah deg-degan ya Bang JT ceritanya. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Aduh. happy anniversary dong. Iya dong. Iya, setahun ya. Ya gitu, terus belajar tentang rezeki, belajar tentang semesta, tentang bagaimana alam raya Tuhan ini luar biasa.
bisa mempertemukan kami lagi dengan kondisi yang berbeda, dengan isi yang berbeda, dengan semuanya yang berbeda, tapi dengan casing yang sama. Gitu Bang Jet. Oke, satu lagi Mas. Kenapa mau ngebangun channelnya Sounding? Kan berdua nih ngebangun channel itu. Kenapa? Tujuannya apa sih? Dan kenapa Ding yang ngobrol bukan Mas Daan atau barengan? Karena kalau sudah berpasangan rezeki kan sudah jadi satu ya. Rezeki sudah bukan rezeki suami atau rezeki istri, tapi rezeki bareng-bareng. Membuka pintu rezeki ya berdua. Yang saya lakukan dan Ding lakukan hanya pengen bikin Tuhan tersenyum, itu aja udah, nggak ada lebih. Oh, tujuan dari channel YouTube itu hanya pengen buat Tuhan tersenyum. Ya, bikin Tuhan tersenyum. Nanti kalau udah gimana caranya ya? Saya baru hari ini kepikiran nih, gimana cara buat Tuhan tersenyum ya? Ya melakukan hal-hal yang baik, yang benar, karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Jadi kita belajar tentang hal yang benar aja. Belajar apa-apa kita sharingkan, kita berbagilah istilahnya. Karena apapun itu, manusia adalah makhluk spiritual yang mengalami proses menjadi manusia. Kita selalu belajar baik buruk benar salah, itu manusia. Menurut saya itu. Tapi bener loh yang dikatakan Mas Dan. Kita barusan ini pertama kali ngobrolnya lebih intens kali ini ya, karena tahun lalu kita nggak sempat ketemu. Dan saya percaya memang ada kesamaan sih antara Anda berdua. Karena ya benar-benar soul-nya, spirit-nya, semangatnya juga sama. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau saya sudah habis pertanyaan nih. Atau ada yang pengen ngobrolin tentang yang lain? Kita diskusi. Ya, diskusi nih. Seputar pipa rezeki dong. Masih banyak itu. Ya, masih banyak. Saya coba rangkumkan ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Ding. Yang pertama, kita jangan berburu sangka terhadap orang lain. Itu akan memperkecil pipa rezeki kita. Benar. Karena begitu kita terlahir, pipa rezeki kita sebenarnya besar sekali. Kita yang mengotori pipa tersebut, bukan orang lain. Benar. Yang pertama, jangan berprasangka terhadap orang lain. Terus tadi apalagi saya catat, masalah juga bisa memperkecil pipa rezeki kita. Karena ketika masalah datang, biasanya kita menyalahkan orang lain, bukan belajar untuk memperbaiki diri. Jadi ketika masalah datang, cobalah perbaiki diri. Jangan menyalahkan orang lain, agar pipa rezeki kita tetap lancar. Karena rezeki itu bisa datang juga dari masalah. Benar banget. Berikutnya, jangan memberi label terhadap orang lain. Siapapun itu. Bisa jadi, orang yang Anda tolong hari ini, menolong Anda di kemudian hari. Benar ya, Ding? Benar. Mungkin hari ini si A datang meminta bantuan ke kita. Kita tolong, mungkin bisa jadi minggu depan, tahun depan, atau di kemudian hari, dia datang membantu kita pada saat kita butuh. Yang berikutnya tadi, Ding ada cerita juga satu hal, kita jangan melihat perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan suku, jadi kita jangan rasis. Kita nggak tahu rezeki itu datang dari teman-teman kita yang ada di pedalaman sana, yang mungkin pendidikannya jauh di bawah kita. Mungkin Tuhan kirim rezeki dari mereka. Bener ya, Ding ya? Benar. Nah, mungkin dari kesimpulan ini teman-teman ada beberapa yang join. Yuk, kita ajukan pertanyaan, atau mungkin teman-teman mau ngomong apa nih sama Ding dan Mas Daan. Kebetulan lagi berdua. Ayo, oh ini udah dirangkum sama Yanti. Thank you, Yan. Yanti ini adalah salah satu PIC Jakarta, dan setiap kali meeting, dia bertugas sebagai notulen. Notulen. Iya, bener, notulen. Kebetulan Yanti lagi di Jambi, kalau nggak salah. Oh. Lagi pulang kampung. Halo, Ding. Nah, ini Ko Agus adalah pengusaha travel yang terimbas juga, Ding. Salam kenal dari A3. Kita sama nih, Ding, sama-sama kena, sama-sama lagi gawat, tapi
Semangat terus. Oh iya dong. COVID ini bisa jadi berkah yang luar biasa bagi kita. Ding, mau minta masukan ini. Kamu kan membangun YouTube kamu itu cukup bagus ya. Kira-kira ada masukan nggak untuk traktir satu teman? Kira-kira tips-tips apa saja yang bisa traktir satu teman gunakan untuk membangun sosial medianya supaya bisa lebih banyak lagi teman-teman yang mengetahui tentang traktir satu teman ini, Ding. Silakan, Ding. Oke, kalau aku kemarin membangun Sounding, aku gabung ke banyak komunitas. Jadi selain aku membuat channel YouTube, aku membuat page-nya Sounding dan Instagram yang belum terlalu jalan ya. Tapi kalau untuk YouTube-nya sendiri, ketika aku searching, aku sampai masuk ke grup-grup. Ini kita pakainya Sounding ya. Nanti bisa teman-teman cari sendiri. Aku sampai masuk ke grup rumah kedua. Di sana aku diminta buat jadi moderator karena itu permasalahannya 15 sampai 27 tahun. Kemudian aku masuk ke grup anti pelakor. Aku masuk ke grup pelakor, poligami, curhatan ibu-ibu, mama gesrek, apapun grup aku masukin. Karena aku mau mencari sudut pandang baru. Aku di sana menjadi silent reader, kalau emang ada yang bisa aku bantu, misalnya mereka biasa kan yang kayak gitu curhat-curhat ya, aku bantu. Nah, banyak dari masalah mereka itu yang berkaitan sama hidup yang aku share di Sounding, aku akan share linknya. Coba Mbak nonton ini mungkin berguna. Gitu. Jadi sekarang pun selain aktif di Sounding, Sounding itu sudah menghasilkan banyak telepon yang membuat suami saya agak-agak kesel, ini orang-orang nggak berhenti nelpon katanya. Jadi mereka sudah mulai berbicaranya lewat telepon sekarang. Mbak Ding, saya gini, saya gitu, saya gini, saya gitu. Nah, kalau buat traktir satu teman, menurut saya, itu kan move yang bagus banget ya. Masuk deh ke komunitas-komunitas daerah, contohnya Jakarta, Tangerang, itu kan punya banyak komunitas. Kenalan, apalagi kalian punya jalur offline kan, which is warungnya berdiri beneran gitu kan. Kalau Sounding kan enggak kan sebenarnya. Nah, kalau ini kan punya jalur offline, kenalan sama daerah sana, masuk ke dalam komunitas, misalnya punya warung di Tangerang, ngoceh lah di grupnya Tangerang, kita punya warung ini loh, salam kenal dari kita, semoga bla 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 gitu. Itu akan mempengaruhi kok. Nah, sama kalau jalannya satu-satu, pilihnya mau YouTube kah atau Facebook page kah, jangan semuanya dihajar, susah buat naiknya menurut saya ya. Kalau saya memang fokus di Sounding, kenapa? Karena memang biar bisa mereka lihat langsung gitu. Nanti dari sana baru kita arahin ke tulisan-tulisan kecil di page, itu kalau saya. Tapi kalau traktir satu teman sebenarnya kan ini kan sebuah karya yang akan dari mulut ke mulut gitu. Dari mulut ke mulut. Jadi menurut aku kenalin diri, masuk ke dalam rumah orang kan nih areanya, misalnya area Medan, kenalin diri ya teman-teman yang di Medan, salam kenal. Itu setiap wilayah di Indonesia punya grup. Ada grup jual beli Medan kah, jual beli Tangerang, grup Vespa, grup apa, nongol aja ke sana. Sebar, hai Tangerang, salam kenal dari kami, traktir satu teman, bla 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 bla. Itu. Masukan yang bagus banget. Iya, jadi yang mereka akan lihat bukan cuma tentang dokumentasi, tapi mereka bisa ikutan bersinergi kalau kita buka wacana sama mereka menurut saya. Channel Sounding sudah berapa lama, Ding? Sebulan. Baru sebulan kan? Berapa subscriber udah? 1.200. Gila lu, Ding. Kakak, saya mau tanya, saya dengar tadi kakak punya, siapa tadi, Susanti ya? Iya, nanti channelnya dikasih sama JT ya. Sudah saya share di atas. Saya share copy lagi sekali lagi. Saya tadi udah share. Ayo teman-teman, ada lagi yang mau nanya? Nah, silakan di-follow itu channelnya Sounding. Jadi waktu ketika cari di YouTube, Sounding digabung, D-nya double. Oke, ada permintaan lagi nih, Ding. Sharingnya lanjut lagi dong, Ding. Kemarin jualan sharingnya lanjut lagi, sharing dari kamu. Kemarin setahun ini kan kamu lakukan itu bagi-bagi hand sanitizer ke Bang Gojek, bagi-bagi lagi kemana? Kemarin ke yatim piatu kalau nggak salah ada ya? Ya, yatim piatu.
Karena kalau saya setelah memahami bahwa semesta itu caranya cuma berputar, sederhana banget cara rezeki itu, berputar doang. Jadi Yes. ketika saya sudah drama insecure, nggak punya uang, travel mandek, 200 orang tamu saya, Mas Agus, ambiar. Jadi ketika saya sudah mulai masuk masa insecure, masa bingung, yang saya lakukan adalah malah saya menyiapkan sesuatu untuk saya bagi-bagi. Karena dengan saya melakukan itu, saya ingat lagi, oh iya ada yang lebih susah dari saya. Gitu. Dan ya itu, rezeki nggak pernah ketuker, beneran nggak pernah ketuker. Tuhan cuma mau kita jalanin hidup, nggak disuruh mikir. Mikir itu urusan Tuhan, jalanin aja. Yes. Benar. Tapi pastiin pas jalan itu baik dan benar gitu. Kadang-kadang ini yang belakangan terjadi ya, bukan belakangan yang saya paham. Kita melakukan banyak kebaikan, kita meminta. Habis ini pasti kita jadi pamrih sama Tuhan. Coba bayangin kalau Tuhan pamrih, napas lu disuruh bayar gimana? Gitu, jadi lebih ke terkoneksi dengan frekuensi semesta ya, Ding. Iya, terkoneksi. Karena kita bagian dari semesta kok. Semesta ada di dalam kita, kitanya aja yang perlu kenalan lebih lanjut sama dia. Tadi saya pengen nanya lebih dalam. Tadi kan Ding ada sebutkan sebenarnya rezeki itu berputar. Boleh kasih saya pencerahan lebih besar lagi nggak ya? Maksudnya berputar itu seperti apa ya? Atau Berputar, gini, di channel YouTube aku tuh ada dibahas banyak. Yang pertama kemiripan, menarik kemiripan. Nanti dicari ya, kemiripan, menarik kemiripan. Kemudian ada memantaskan diri 1, 2, 3. Itu aku bahas tuntas di situ. Terkoneksi dengan semesta ya maksudnya ya? ya, rezeki itu berputar. Oh, rezeki itu berputar. Rezeki itu berputar, itu kan dijelasin sih sebenarnya di semua agama. Cuma kan kita nganggapnya klise ya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Karma baik, karma buruk. Ada dharma juga. Ada yang namanya, ya hal-hal seperti itu kan sebenarnya sudah dijelaskan. Dan rezeki itu berputar, itu yang saya bilang, karma baik dan karma buruk. Kitanya bisa, sudah pergi, sudah meninggal. Tapi dua hal itu akan berputar. Kalau itu baik, dia akan berputar kembali ke keluarga kita. Hal-hal yang seperti itu. Bagaimana sih berputarnya? Contoh gampang, traktir satu teman. Selama pandemik, orang-orang menggila, sibuk cari uang dengan segala macam kesusahan. Kenapa kalian malah bikin traktir satu teman? Coba. Itu loh. Kalau seperti itu loh. Saya percaya di masa ini, sesulit-sulitnya siapapun yang ada di grup traktir satu teman, tidak akan sangat sulit. Ya. Kenapa? Karena ketika kita sulit dan kita tetap berbagi, kita melihat bahwa gue yang segini-gininya aja masih punya arti loh buat orang lain. Pemahaman diri, akhirannya kita menjadi pribadi yang lebih ikhlas sama situasi. Ketika kita melakukan sesuatu, hatinya lebih bersih. Ketika hati kita lebih bersih, pipanya kan jadi bersih. Muter terus dia. Gitu. Jadi kotoran sebenarnya kita yang tadi saya seneng banget tadi. Tuhan suruh kita jalanin hidup sebaik-baiknya. Nggak usah mikir terlalu lama ya. Nggak usah terlalu mikir banyak. Orang kata Tuhan kan jalanin hidup di bumi seperti di surga. Lah kita sibuk mikirin neraka. Kita kadang sibuk menerakakan diri sendiri. Besok belum datang udah ketakutan sama besok. Ya enggak? Jadi ya hal-hal yang seperti itu bukan yang nggak boleh sih. Namanya manusia kan, wajar. Cuma lebih baik dikurangi pelan-pelan. Karena ketakutan-ketakutan itu nggak ada. Cuma ada di sini. Nggak ada. Kita itu terdiri dari semesta. Kan selalu dibilang ada si baik dan si buruk. Kita tuh terdiri dari kuasa Tuhan gitu. Dan di Kristen dijelasin, dibuatlah engkau serupa denganku. Kita ini bagian dari Tuhan. Kalau misalnya lu takut kelaparan, berarti lu nggak percaya dong Tuhan lu bisa kasih makan. Gitu. Sepertinya kamu hafal semua. Sepertinya kamu hafal ya semua agama tuh. Oh iya. Saya belajar semua agama. Saya suka banget hal-hal yang
saya tarik-tarikin tuh nilai-nilainya yang buat saya gitu. Kalau misalnya di Kristen itu yang saya suka. Kalau misalnya di Islam itu ada yang keren, hablum minanas, hablum minallah. Lu nggak akan pernah nyampe ke atas kalau nggak pernah ke samping. Gimana Gitu. gimana? Lu nggak akan Hablum ke atas? minanas, hablum minanas itu hubungan sesama manusia, hablum minallah hubungan ke Tuhan. Nah, yang terjadi kita sibuk itu zakat, sodako, berdoa, sholat. Itu kan buat ke atas. Kita lupa sama hablum minanas. Padahal Tuhan bilang, fokuslah sama menolong orang lain, nanti gue fokus sama lu. Gitu. Itu Simpel ya? yang kadang iya. Ini ada pertanyaan, Ding. Secara pribadi, cara Ding membuka koneksi dengan alam semesta gimana ya? Secara pribadi membuka koneksi dengan alam semesta gimana ya? Mengenali diri. Sadari, pahami. Jadi melihat diri kamu sebagai seorang Ding. Melihat diri saya sebagai seorang Ding bukan cuma sekedar tahu dan lahir di situ aja. Kenalan lagi sama tangan-tangan, muka, hidung, pundak, kaki. Ingat lagi perjuangan-perjuangan setiap bagian tubuh kamu. Bagaimana dia menemani kamu sampai saya bisa duduk di depan kalian sekarang. Gitu. Bagaimana rambut saya bisa bertahan, bagaimana padahal pernah diwarnain, dikasih sampah ini rambut ya. Tapi dia tetap bertahan, bagaimana mulut saya bisa tetap bertahan dengan saya yang selalu berbicara kan. Gitu. Jadi kalau saya bagaimana caranya mengkoneksikan diri dengan semesta, kenalan lagi sama diri. Jangan sekedar tahu. Kalau kita sudah kenal sama diri kita sendiri, kita akan lebih mudah memahami pesan-pesan semesta. Oke, Tuh, Kamela. terus tadi tahun lalu saya ingat satu hal. Dulu di ujung mata Ding ini udah mulai ada kerutan dan Ding coba ngobrol dengan kerutan itu. Dengan cara hanya ngobrol dengan kerutan itu loh, dan kerutan itu hilang. Bener nggak, Ding? Bener ya? Kok bisa terpikir cara itu? Apa ya? Itu ilmu magic dari pacar saya waktu itu yang sekarang jadi suami. Nggak, ceritain dong gimana. Itu metode yang dipakai sama banyak orang yang terkoneksi dengan semesta, yaitu berbicara. Gini, kita kan selalu percaya ada yang namanya self healing kan? Self healing itu yaitu kita percaya bahwa kita mampu. Tapi kita cuma tahu bahwa itu mengobati. Ternyata diri kita, jiwa kita ini bisa berkoordinasi sesuai mau kita. Gitu. Jadi bagaimana caranya waktu itu, rambut saya tuh waktu itu parah banget, kaku, terus rontok parah karena saya habis diwarnain, plus stres yang luar biasa. Kemudian kerut saya tuh luar biasa banyak, sampai akhirnya saya mengenali diri saya lagi, saya minta maaf, senangis-nangisnya saya minta maaf. Saya minta maaf sama rambut karena sudah mengotori dia, dan terima kasih karena dia sudah bertahan. Saya minta maaf paling banyak sih saya minta maaf tuh sama tulang pipi, JT, karena kan kotak banget nih ya. Iya, banget. Kayak monitor gua. Ih, kurang ajar. Itu dulu 34 tahun saya hidup, saya insecure sama itu, JT. Gimana? Insecure? Insecure, karena persepsi orang Jakarta kan, orang Indonesia, Jakarta khususnya, itu kan cewek-ceweknya tuh lucu-lucu yang kayak bihun gitu, langsing, tinggi, kurus, ya kan? Lah saya KTI. Jadi saya sibuk menghakimi wajah saya sendiri, saya sibuk berkaca dan bilang saya jelek. Tapi ketika saya dapat pemahaman bahwa ayo Ding, kenalan lagi sama diri. Saya berterima kasih sama tulang pipi karena dia tidak menyerah. Bayangin ya kalau dia tukang ngambek kayak gue bilang jelek dia jatuh gitu kan. Ya Allah, muka gue kayak apa ini coba. Hal-hal sederhana seperti itu. Bagaimana caranya, yaitu mengkoneksikan diri dengan semesta adalah nggak bisa kalau kita tidak mengenali diri. Kenalan lagi sama semua bagiannya. Ajak bicara nih tangan yang nemenin kamu dari lahir loh dia. Ngangkat ember, ngangkat gelas, ngangkat wine. Mukul orang. Dia mukul orang, terus nabok, nuci, nulis, pokoknya hal-hal seperti itu. Kita selalu diajarkan berterima kasih sama bagian pacar, anak, bapak, ibu, kerabat.
kita lupa berterima kasih sama diri sendiri yang berjuang dan menemani kita sampai sini loh. Keren. Kamu luar biasa banget, Ding. Nggak nyesel kemarin gue sempat ngobrol sama kamu tengah malam, Ding, isi dong, Ding. Ding, dengar pembelajaran ilmu Kak Ding. Amin. Semoga berguna ya. Pasti berguna. Oke, kita nggak terasa udah 1,5 jam. Biasanya kita nggak biasanya nggak segitu lama. Biasanya 60 menit. Ini kita tutupi 5 menit lagi. Kita akan tutup. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman, coba dong, Ding, kasih closing statement untuk kita berbuat tadi. Gimana tadi kata Mas Daan, kita berbuat benar. Bukan baik atau benar, saya tadi lupa. Closing statement dari Ding untuk kita semua dan untuk praktis satu teman tentunya. Closing statement, jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik, jangan bersembunyi di balik kebaikan. Bersembunyi di balik kebaikan, jangan pamrih, percaya aja, berkah itu efek samping. Berkah itu efek samping, kalkulator Tuhan itu luar biasa. Dia punya hitungan semua, baik hal baik maupun hal buruk. Jadi pastikan langkah kita melakukan hal yang baik dan benar. Itu aja. Itu aja? Itu aja. Nanti kita akan jadikan quote, kita akan post di Instagram kita ya, Ding ya. Izin ngambil quote-nya ya. Itu tadi ada pertanyaan, perbuatan baik Ding yang paling membuat bahagia. Perbuatan baik Ding yang paling membuat bahagia apa? Paling berkesan. Maksudnya gimana perbuatan baik Ding yang paling membuat Ding bahagia? Perbuatan baik dari Ding yang paling berkesan dan membuat Ding paling bahagia. Kira-kira mungkin. Nanti mungkin boleh diulang. Perbuatan apa yang sampai hari ini yang masih berkesan buat Ding dan itu yang paling bahagia buat Ding? Mungkin itu. Perbuatan baik saya yang paling berkesan 35 tahun, akhirnya saya bisa kenalan sama diri saya sendiri. Wah. Ya, karena dengan saya kenalan sama diri saya sendiri, hidup saya sangat lebih mudah. JT asli, serius. For your information ya, beberapa minggu sebelum saya menikah, saya ditipu lagi dong. Kayaknya kamu hobi ditipu ya? Ya, tapi itu pilihan hidup mereka. Itu bukan urusan saya, itu urusan mereka dan segala hal yang ada di dalam diri mereka. Tugas saya cuma menerima dan mengambil pelajaran dari hal-hal itu kan. Tapi saya sudah menjadi orang yang, oke, saya nggak mau sibuk dengan sakit hati, patah hati, menangis, saya nggak mau lagi. Saya kasihan sama diri saya yang suka berpikir buruk, kasihan kepala saya, kasihan jantung saya. Gitu loh, ketika kita mengenali diri sendiri, apa yang mau kita pikirin tuh kita akan duduk diam dan berpikir 2 kali. Kalau gue marah nanti jantung gue kasihan lagi. Masa dari kecil kerjaan gue marah terus? Gitu. Hal-hal yang seperti itu, bahkan saya nggak bawa dia ke polisi karena momen itu menurut saya nggak berguna. Saya terjebak sama sindikat penipuan besar. Jadi apapun itu, ketika kita mengenal diri kita sendiri, teman-teman, segala sesuatu yang terjadi, kita pasti bisa dengan cepat mengambil nilainya. Karena banyak hal yang sebenarnya nggak bisa kita larang untuk terjadi. Memang harus kejadian. Gitu. Sehati-hati apapun, kalau Tuhan suruh jatuh, ya jatuh. Tinggal bagaimana kamu melihat, oh gue jatuh karena gue harus bisa A. Oh gue jatuh karena gue harus bisa B. Gitu. Oke, Ding. Kita udah di penghujung acara. Kita nggak terasa ya 90 menit. Thank you banget, Ding. Hari ini kamu bersedia untuk ngisi sharing kamu. Inspiratif banget. Semoga apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Amin. Ingat, tadi kata Ding, jangan berhenti berbuat baik. Benar ya? Benar Oke, guys. sekali. Thank you banget teman-teman. Kita akhiri sampai hari ini. Teman-teman yang mau rekaman
Zoom meeting kita kali ini, nanti kontak saja siapa yang ngundang Anda ke Zoom ini. Saya akan kasih linknya. Kita akan upload di Google Drive dan Anda bisa nonton ulang. Thank you guys. Bye-bye. Makasih banyak semuanya. Bye-bye. Thank you, Ding. Bye. Salam buat Mas Daan. Siap. Bye. Thank you semuanya, Maci. Makasih juga. Ya, ya.